Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat para pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, rektor, wakil rektor beserta jajarannya, dekan Fakultas Usuluddin, wakil dekan, para kaprodi, sekprodi, serta tenaga kependidikan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mulai memandu perbincangan pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tadi sudah disebut oleh Pak Warek, Raja Dangdut yang sangat legendaris ya. Saya akan memulai dari satu pantun dulu untuk menyambut kedatangan beliau. Pergi haji naik Garuda, nggak mau pulang kalau belum belanja kurma. Bangun pagi buka jendela, selamat datang Pak Haji Rhoma Irama. Satu lagi, ke Mesir beli ular tangga, beli ular tangga sambil naik onta. Meski banyak fakultas di UIN Jakarta, cuma Fakultas Usuluddin yang saya suka. Oke, baik teman-teman sekalian, para mahasiswa, mungkin di antara teman-teman ada yang kurang familiar, terutama Gen Z gitu ya. Tetapi di era medsos seperti sekarang ini, di era YouTube, saya kira banyak yang mengenal Bang Haji Rhoma Irama. Kalau saya tentu sangat mengenal karena saya angkatan 80-an 90-an dan mendengar seluruh lagu-lagunya, bahkan film-filmnya itu ya sejak kecil saya nonton di layar tancap ya, film Bang Haji semua isinya. Nah, teman-teman yang sekarang yang Gen Z milenial mungkin mengenal Bang Haji lewat platform YouTube, lewat podcast dan lain sebagainya. Apalagi kemarin sempat rame ya, yang itu tidak akan kita bicarakan pada hari ini gitu ya. Jadi Bang Haji kita tidak akan bicara soal nasab, tapi kita akan bicara soal nasib dan nisob ya. Terutama nasib Bang Haji yang sangat moncer ya kan, dan nisob Bang Haji yang sangat tokcer. Dangdut itu kira-kira muncul sejak tahun 70-an ya. Kita mengenal dulu beberapa musisi dangdut seperti Elvi Sukaisi, Mansur S, Arafik dan lain sebagainya. Dan yang paling fenomenal di antara seluruh artis-artis dangdut itu ya ada di hadapan kita, Pak Haji Rhoma Irama, yang memang di Indonesia dikenal sebagai Raja Dangdut. Ketika tahun 70-an itu format kaset itu berkembang dan mengubah pasar musik Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama itu memodernisasi musik yang waktu itu dikenal sebagai orkes Melayu dengan cara memperkenalkan sentuhan musik rock dan teknik rekaman yang canggih. Dan sejak saat itu kemudian musik yang sebelumnya dikenal sebagai orkes Melayu itu dikenal sebagai musik dangdut, yang terutama itu merupakan apa istilahnya itu, semacam genre musik hybrid yang paling dikenal dalam musik populer Indonesia. Disebut hybrid karena dangdut itu dia menggabungkan elemen-elemen Melayu, Arab, India, dan bentuk-bentuk musik populer Amerika, Latin, dan Eropa. Dan itu semua menjadi satu genre yang formatif, saya kira memang, dan banyak tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa itu di tangan Pak Haji Rhoma Irama. Bahkan ada satu studi khusus yang dilakukan oleh Andrew Weintraub ya, itu judulnya Dangdut Stories, Social and Musical History of Indonesia's Most Popular Culture. Itu hampir keseluruhan buku itu, walaupun judulnya bicara soal sejarah dangdut, itu kebanyakan porsi besarnya itu menceritakan kehidupan Bang Haji Rhoma Irama. Dan banyak sekali buku-buku kajian-kajian mutakhir tentang musik dan Islam di Indonesia. Misalnya yang belum lama ini ada David Harness dan Andres Mission, dia menulis tentang Divine Inspiration ya, Music and Islam Indonesia. Di situ juga ada special chapter untuk Bang Haji Rhoma Irama. Bahkan tadi sudah disinggung, ada salah satu sejarawan yang melakukan kajian tentang dangdut, saya kira yang pertama kali, William Frederick.
Dia menyatakan berdasarkan kajiannya itu dangdut ini sebagai satu genre musik populer yang khas Indonesia. Jadi tadi saya sempat ngobrol secara informal dibawa dengan timnya Bang Haji. Kalau di barat itu ada British Revolution lewat The Beatles dan lain sebagainya, sehingga musik populer itu menjadi sesuatu yang baru di era modern. Di Indonesia, dangdutlah musik yang mencerminkan musik populer Indonesia yang menjadi satu genre yang khas, yang spesifik di tangan Bang Haji Rhoma Irama. Karena itu Frederick William Frederick dia menyebut Bang Haji itu sebagai apa istilahnya itu? Karena selama 2 dekade ya, hampir lebih dari 2 dekade itu kita mendengarkan lagu Bang Haji dan film Bang Haji. Maka Frederick menyebut Bang Haji Rhoma Irama sebagai superstar sejati pertama dalam industri hiburan di Indonesia. Nah, Bang Haji, sebelum kita bicara yang berat-berat soal spiritualitas gitu ya, kehidupan keagamaan, dalam kehidupan keagamaan kita, barangkali Bang Haji bisa cerita kepada teman-teman mahasiswa di sini bagaimana waktu itu memilih musik dangdut ya sebagai tempat berekspresi. Padahal di zaman tahun 70-an kita tahu dangdut itu, saya sempat baca beberapa majalah-majalah aktuil, itu disebut sebagai musik kampungan, untuk membedakan dengan musik gedongan seperti God Bless dan lain sebagainya yang disebut orang kota gitu. Dan kemudian Bang Haji itu punya inovasi-inovasi yang membuat dangdut itu justru sangat dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Silakan Bang Haji, mungkin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul a'rabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wakil rektor yang saya hormati, wakil-wakil dekan, para dekan, para dosen, para profesor, guru besar, dan seluruh mahasiswa Usuluddin UIN Jakarta, dan special thank buat Mr. Ramdan Syah yang telah menghubungkan saya dengan UIN. Juga fans of Roma and Soneta Forza yang hari ini hadir. Baik, menjawab pertanyaan awal dari Mr. siapa? Rahmat. Dari Bung Rahmat mengenai, saya lupa lagi pertanyaannya. Soal karir awal Bang Haji. Oh. Jadi begini Bung Rahmat, sejak kecil yang saya ingat sejak kelas 2 SD, dunia musik saya itu 2 kutub, barat dan timur. Jadi ketika masih kecil saya sudah menyukai lagu barat karena ibu saya sering memutar lagu barat. Kemudian saya suka lagu India, terutama dari Lata Mangeshkar, karena sering mendengar di radio Ceylon. Waktu radio masih pakai mata kucing itu ya. Nah, di radio Ceylon saya sering mendengar lagu-lagu India, terutama dari Lata Mangeshkar dan Muhammad Rafi. Maka ketika sekolah, justru sekolah rakyat namanya, nah sekarang dari sekolah dasar, itu kalau dipanggil menyanyi ke depan kelas, saya menyanyi kalau nggak lagu barat, lagu India. Lagu baratnya No Other Love Can Warm My Heart, bla 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 bla. Kalau lagu Indianya Mera Dil Ye Pukare Aja
मेरे हम सहारे jalan. Itu heboh di kelas. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya remaja, saya juga membentuk grup band. Ada yang namanya satu Guys Hand. Itu membawa lagu-lagu sweet sound dari The Beatles, kemudian Everly Brothers, kemudian Tom Jones. Kemudian ada lagi satu grup namanya Tornado. Ini bawa musik-musik rock ini, ya, seperti Led Zeppelin dan Deep Purple. Di samping itu, saya juga sering menyanyi pada orkes Melayu. Ada orkes Melayu Purnama di bawah pimpinan Awap Haris. Rekaman pertama juga sama orkes Melayu Chandra Leka. Saya juga sering main di macam-macam orkes Melayu itu. Ya. Sampai akhirnya saya mendirikan grup sendiri yang namanya Soneta. Nah, sekarang pertanyaan kenapa? Padahal saya pada tahun 72 itu mengikuti festival pop singer Asia Tenggara yang pertama di Singapura. Alhamdulillah tiba-tiba saya jadi juara pertama dengan membawakan lagu Tom Jones yang berjudul I Who Have Nothing. Saya juara pertama di musik pop Asia Tenggara. Tapi kenapa akhirnya saya berkiprah di dangdut, lebih concern di dangdut? Terus terang saya terpanggil melihat dangdut ini dimarginalkan, dihinakan. Saya sebagai juga penggemar orkes Melayu saat itu merasa terpanggil untuk mengangkat orkes Melayu menjadi paling tidak equal lah dengan musik pop. Nah, di situ karena saya juga sering nyanyi orkes Melayu, kalau selalu satu malam minggu saya bermain-main dengan The Have, dengan band dan lagu-lagu barat di daerah Menteng misalnya. Malam minggu yang lain saya main di Kampung Becek, tempat khitanan orang-orang kampung dengan lagu-lagu India dan orkes Melayu gitu. Jadi terpanggillah saya untuk mengangkat orkes Melayu ini agar menjadi equal. Pertanyaan Anda tadi sampai mana sih maksudnya? Ya, terus saya tuh waktu mondok Pak Haji, waktu liburan pondok saya main ke rumah teman saya itu ya. Dia ini gitaris. Nah, waktu itulah saya mengenal beberapa lagu-lagu di Purple misalnya. Waktu itu saya kepikiran pas dengar Child in Time ya kan, When a Man Cries dan lain sebagainya, Soldier of Fortune, ini kok sayatannya itu mirip gitu kan, kayak soneta. Nah, saya memang melihat musik Bang Haji itu kental gitu, sentuhan rocknya. Waktu itu apa sudah ada yang melakukan elaborasi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu? Iya, tidak ada kecuali Rhoma Irama. Jadi pada tahun 70 terjadilah lahirnya musik rock yang dibidani oleh Deep Purple dan Led Zeppelin saat itu. Dan rock ini kemudian mendunia, menjadi rock fever di seluruh dunia. Saat itu saya gelisah dengan orkes Melayu nih. Ini orkes Melayu kalau nggak direvolute, dia bisa nanyut hilang gitu kan. Nah, sementara itu di Indonesia juga udah lahir grup-grup rock seperti God Bless, Aka dari Surabaya, Giant Step di Bandung. Ya. Nah, kalau ini orkes Melayu tidak direvolute, maka akan hilang. Maka terpanggillah saya, yang saya katakan tadi, terpanggil untuk membuat equality antara orkes Melayu dan musik pop. Maka saya melakukan revolusi musik pada tahun 70. Orkes Melayu itu dulu secara equipment itu non elektrik ya. Artinya non elektrik. Saya buat elektrisasi di dalam equipment orkes Melayu. Serba elektrik semua. Saya lihat Deep Purple di
Jakarta di Gelora Bung Karno saat itu, saya perhatikan itu sound systemnya sekian ratus ribu watt. Saya beli sekian ratus ribu watt, waktu itu 100.000 watt. Karena dulu belum ada vendor. Sekarang udah banyak vendor. Dulu kalau bikin band beli sendiri gitu kan. Jadi modal sendiri itu Pak Haji? Modal sendiri. Kemudian lighting system. Dulu kalau orkes Melayu lighting systemnya patromak aja, petromak di atas kepala kita. Ya. Nah jadi mereka bikin lighting system sekian ratus ribu watt. Saya bikin lighting system 100.000 watt. Kemudian bagaimana perform mereka? Saya ikut perform cara mereka, artinya atraktif. Nah, inilah yang revolusi musik saya lakukan. Secara lirik pun dari pesimistik saya membuat optimistik dengan lebih beraneka orientasinya. Tidak hanya sekedar cinta, tapi saya berbicara tentang sosial, tentang politik, bahkan dakwah. Nah, itulah dari orkes Melayu lahirlah menjadi dangdut. Dari tahun 70 itu saya merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut sebagaimana Anda dengar sekarang ini. Terus Bang Haji itu kan dulu dikenal dengan ada istilah itu nada dan dakwah ya. Itu Bang Haji mulai memasukkan elemen-elemen pesan-pesan keagamaan ya dalam musik dangdut. Itu kan kalau di industri musik waktu itu nggak gampang nerima satu konten musik ya di pasar industri itu yang isinya itu dakwah keagamaan. Kendalanya apa yang Bang Haji hadapi waktu itu di label-label rekaman? Bukan nggak gampang, mustahil saat itu. Agama dan musik saat itu ada satu jurang yang sangat lebar, sangat lebar. Nggak ada, Gus Dur mengatakan al-maghfurlah, tidak ada pintu dakwah dalam musik. Saya mengiyakan, betul Gus, tapi saya melihat celah, ada celah. Karena ini celah jadi nggak gampang, cuma celah doang gitu. Oke. Awalnya begini bro, saya pernah merasa resah ketika bermusik dan bermain film. Kenapa resah? Itu mohon maaf para seniman yang di luar sana yang sekarang mudah-mudahan pada benar semua. Kenapa kok bermusik itu harus tarikus sholat? Kenapa harus drunk? Kenapa harus bergaul dengan bebas gitu? Itu yang meresahkan saya. Boleh minum nggak? Silakan. Kalau nggak boleh minum saya turun dulu. Boleh Pak Haji. Izin Prof. Nah dalam kegelisahan saya itu setiap sholat, hampir dalam setiap doa saya menyampaikan, ya Allah, seandainya musik ini, seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong dicabut ya Allah. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Inilah doa saya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena keresahan tadi. Nah akhirnya saya mendirikan Soneta itu tahun 70. Nah pada 13 Oktober 73 saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Nah di situ saya mulai kepada teman-teman Soneta. Waktu itu formasinya 8 orang termasuk saya, bahwa saya mau mengadakan revolusi iman, jihad iman. Kalau tadi revolusi musik, say hey hey cek ini, cek mic. Udah bagus kan?
Oke, saya lanjutkan. Dalam keresahan itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat saya ini. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Itulah doa saya. Sehingga pada 13 Oktober 73 saya kumpulkan personel soneta yang saat itu 7 orang, 8 dengan saya. Saya katakan bahwa mulai saat ini nggak ada tarikus sholah, mulai saat ini nggak ada drunk, mulai saat ini nggak ada pergaulan bebas. Kita akan betul-betul menggunakan musik ini fi sabilil haq. Saat itu ini Soma mau ngapain sih ini gitu kan. Karena agama dan musik itu ada satu gap, ada jurang pemisah yang sangat luar biasa. Oke, akhirnya kalau yang mau jabat tangan saya, kalau yang nggak setuju jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang setuju? 1 plak, 2 plak, 3 plak, sampai semuanya setuju. Al-Fatihah. Saya baca Fatihah kita semuanya. Mulai saat ini no drunk, no tarikus sholah, no pergaulan bebas gitu kan. Nah dari saat itulah soneta The Voice, dan saya delekarikan soneta The Voice of Muslim. Nah oleh karena yang pertama dakwah saya dalam musik mengucapkan Assalamualaikum di pentas musik. Itu namanya dulu Assalamualaikum cuma di masjid aja atau di ruang-ruang dakwah. Gak ada panggung musik itu Assalamualaikum, panggung politik, panggung apapun gak ada Assalamualaikum. Yang ada selamat siang, selamat sore, ladies and gentlemen, bla 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 bla. No, Assalamualaikum gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jihad pertama Assalamualaikum. Waktu itu di Ancol, pentasnya masih pakai drum minyak gitu, ya, belum ada barricade antara musisi dan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayang sendal segala macam. Woi, bukan. Dia lemparin lumpur segala macam. Itu jihad pertama. Yang kedua, yang bikin riuh Republik ini, ketika saya melantunkan lagu La ilaha illallah. Ini suratul Ikhlas. Semua anak kecil bahkan hafal itu. Tetapi saya pikir belum ada yang menerjemahkan secara sosial. Belum ada yang mensiarkan apa itu suratul Ikhlas secara nasional. Saya terpanggil untuk menyampaikan ini. Maka saya buatlah lagu yang berjudul La ilaha illallah. Berisik nih Republik. Wah, Roma Irama menjual agama, Roma Irama bla 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 bla. Waktu itu belum ada apa TV itu, acara apa? Entertainment belum ada, infotainment belum ada. Jadi ada majalah-majalah, magazine dan surat-surat kabar saja. Itu heboh luar biasa. Dari kehebohan itu, saya diundanglah oleh Majelis Ulama Indonesia yang saat itu berkantor di Masjid Raya Kebayoran, Masjid Agung. Waktu itu ketua umumnya insya Allah Kiai Haji Syukri Ghazali Al-Maghfurlah. Berkumpullah ulama dan para wartawan. Saya bawalah ini lagu yang dipersoalkan, La ilaha illallah. Di sidang saya di situ, Bang Haji, saya dengar Anda nih menjual agama, mendengarkan Al-Quran. Apa betul? Coba mana lagunya? Saya putar. Pertama ada suara efek angin.
Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam jararam. Bam 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 bararam jararam. Bam baram bam bararam. Musik baru masuk vokal. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu ulama-ulama bilang, waduh Bang Haji kurang kayak begini bikin yang banyak. Di situ rekomendasi pertama dari MUI untuk diizinkan membuat lagu dakwah dalam musik. Atas rekomendasi MUI itu saya berlapang dada untuk terus membuat. Setelah qala ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin, bla 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 bla, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, disitulah dada saya menjadi lapang. Dari keresahan tadi, alhamdulillah, ternyata musik dakwah itu luar biasa efektivitasnya. Sampai-sampai Profesor Andrew Weintraub dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat, mengundang saya dalam satu acara yang luar biasa. Judulnya ini, International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Sangat bombas. International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Tujuannya mereka ingin tahu apakah efektif dakwah dalam musik. Apakah bisa berdakwah dalam musik? Apakah musik bisa menuntun manusia dalam konteks dakwah? Itu yang ingin mereka korek dari saya. Nah, di sana saya buat paper, judulnya Music is a Medium for Information, for Communication, for Education, for Unity, even preach dakwah. Nah, di sana saya buat satu testimoni seorang dosen bahasa Inggris dari Universitas Airlangga Surabaya. Ketika saya sedang isoma rehat dalam pembuatan film Menggapai Matahari di Surabaya, lagi di satu restoran rumah makan, tiba-tiba masuk seorang yang keren, ya, tampan, berjas, pakai jas, tas ecolak, mencari-cari seseorang. Begitu lihat saya, dia datang ke saya, dia simpan tasnya, dia tanya, "Are you Rhoma Irama?" "Yes, saya beri, dipeluk semuanya. Lalu dia bilang, "You are my teacher." Saya kaget, "How can you say it like that? You are my teacher." Bagaimana Anda bisa mengatakan saya guru Anda? Dia bercerita, "Bang Haji, ternyata perjalanan hidup saya semuanya, hampir semua terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Makanya saya bilang kepada dosen-dosen teman saya, kalian harus dengar itu soneta." Masya Allah, saya juga kaget-kaget. Nah, dari sana juga saya observasi Forza, mereka bikin Forza, fans ornament soneta. Saya katakan Forza ini fans club yang terbaik di dunia. Kenapa demikian? Sebagaimana William Frederick ketika datang ke rumah saya mengatakan,
Fans Roma dan fans Mike Jagger itu beda. Fans Mike Jagger melihat Mike Jagger as an idol, just an idol. Tapi fans Roma itu melihat Roma not just an idol but an informal leader too. Jadi Forza dalam ADART mereka salah satu mengatakan berbunyi, kami menjaga dan melestarikan karya Rhoma Irama dan mengamalkan isi dari karya Rhoma Irama. Ini yang gak ada di fans lain. Maka saya katakan Forza the best fans club in the world, karena hal itu yang gak ada. Itulah yang William Frederick bilang, kamu sama Mike Jagger bedanya itu. Mike Jagger fansnya just fan, but you, kalau bahasa kita imam, not just an idol but you imam. Ya, informal leader buat mereka. Nah ini yang membedakan Forza. Maka Forza itu terikat dengan aturan organisasi 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Tepuk tangan buat Forza ya. Ini bukan perintah saya, mereka yang melakukan itu. Ya, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Dan saya melihat, saya observasi, ternyata mereka juga mengalami perubahan-perubahan mental, spiritual. Itu dari lagu-lagu tadi. Ada yang bilang, Bang Yadi, saya berhenti judi setengah dengar lagu judi. Bang Haji, dulu saya tuh kurang ajar sama ibu saya. Setelah mengenal lagu Keramat nggak berani lagi. Sekarang saya tempatkan ibu saya di atas kepala saya. Bang Haji, saya dulu suka mabuk, suka ini, saya berhenti. Bang Haji, saya dulu putus asa, saya dengar lagu banyak jalan menuju Roma, banyak mendengar perjalanan doa saya. Lihat bekerja, saya menjadi pengusaha yang sekarang Anda lihat. Ini testimoni seperti ini banyak saya dengar dari Forza di seluruh Indonesia. Subhanallah, inilah yang saya ceritakan di Amerika tadi, ya, di dalam konferensi itu, bahwa ternyata dakwah dalam musik itu sangat efektif. The power of music can change the character of human beings. Bisa saya buktikan. Seperti itu, bro. Iya, iya. Menarik banget Bang Haji. Saya tuh pernah lihat kutipan di kisah 1001 malam ya, Alfulailah walailah, bunyinya kira-kira kayak gini. As-sama liqaumin kal gida waliqaumin kaddawa waliqaumin kal muruha. Sama itu istilah teknis musik di kalangan kaum sufi ya. Jadi musik bagi sebagian orang itu seperti makanan, bagi sebagian orang seperti obat, bagi yang lain seperti kipas angin. Kebanyakan orang mendengarkan musik ya seperti kipas angin sebagai sarana hiburan, pelipur lara dan lain sebagainya. Tapi sebagian orang memperlakukan musik, ini deskripsi tentang bagaimana muslim abad pertengahan memperlakukan musik, Pak Haji. Sebagian orang menjadikan musik sebagai sarana pengobatan, terapi misalnya yang dilakukan oleh Ibn Sina. Kemudian sebagian memperlakukan musik sebagai giza, makanan. Maksudnya makanan spiritual sebagaimana dilakukan oleh kaum sufi. Nah artinya memang dalam Islam itu banyak sekali kaum sufi itu berupaya menggunakan berbagai sarana-sarana ekspresif seni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah pertanyaan saya Bang Haji, itu kan menggabungkan pengetahuan atau wawasan keagamaan dengan virtuoso kesenian itu tidak mudah. Banyak seniman-seniman hebat ya, punya inspirasi, punya kreasi dan inovasi dalam bidang kesenian, tetapi mereka tidak bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara mendalam melalui musik. Ada orang yang pintar agama ya mungkin dia cuma di atas panggung podium gitu atau ngajar di pondok pesantren. Nah cara Bang Haji menggabungkan ya blending antara musik dengan wawasan dan pengetahuan keagamaan yang mendalam itu menimba inspirasinya dan proses kreatifnya itu seperti apa Pak Haji? Baik, ketika saya pentas di Jepang, Yokohama dan Tokyo dalam rangka sebagai duta Indonesia dalam acara WOMED, World Music and Dance,
World Music and Dance ini tiap tahun tuh berkeliling ke negara-negara di dunia. Nah, ketika di Jepang, saya dipercaya menjadi mewakili Indonesia ke sana. World Music and Dance. Ketika saya tampil di Yokohama dan Tokyo, ada seorang rektor dari Universitas Tokyo bertanya kepada saya, nggak usah pakai bahasa Jepang ya, pakai bahasa Jepang kamu apa nih? Dia tanya intinya begini, Mr. Roma, kenapa lagu-lagu Anda liriknya itu bernuansa sosial, politik, bahkan religion? Ah, di situ keluar jawabannya secara spontan. Saya jawab begini, because music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Itu yang sekarang menjadi moto saya. Musik bukan sekedar alat hiburan, tapi dia ada pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Kenapa? The power of music can make people buruk. The power of music juga can make the people menjadi baik. Itulah saya katakan ada pertanggungan jawab. The music not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nah, ini yang sekarang sampai sekarang menjadi moto saya, bahwa ya ternyata setelah saya mengadakan observasi di Forsa misalnya, Forsa ini Prof, ada yang kiai, ada yang hakim, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang tukang mungut sampah, macam-macam itu apanya, latar belakangnya. Jadi semua mereka menyatakan terbentuk dari lagu-lagu itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini bahwa the power of music can change character of human being, seperti itu. Tapi Pak Haji sendiri memang sudah mendalami agama sejak kecil begitu? Ya ini pertanyaan tadi. Saya terinspirasi untuk lagu dakwah tentunya dari sumber dakwah itu Allah dan Rasulnya. Pasti sumbernya itu. Saya kasih contoh, ketika saya membuat lagu Buta Tuli. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli. Anda apa tuh terus? Terus? Sehingga tiada melihat bukti kebesaran Tuhan. Terus? Sehingga tiada mendengar bukti kebesaran Tuhan. La la la. Saya fans Bang Haji. Gue sengaja batukin tadi biar ada yang nyanyi. Nah, itu terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun." Terinspirasi dari situ lahirlah lagu Buta Tuli. Dan banyak lagi yang dari Al-Quran Al-Karim ya. Misalnya nasionalisme. Kita hidup di Indonesia nih dalam yang heterogen ya, plural. Maka saya membuatlah lagu satu bagaimana kita merawat pluralitas yang berbasis sunnatullah itu. Terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya manusia, sesungguhnya aku jadikan kamu dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa
bersuku-suku, lita'arufu untuk saling mengenal, lita'arufu untuk saling menghormati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Lahirlah sebuah lagu yang berjudul Kita Adalah Satu. Satu hati, satu rasa, satu negeri Indonesia. Aku cinta, kamu cinta, kita cinta Indonesia. Deritamu, deritaku, gembiramu, gembiraku, tangismu juga tangisku, tawamu juga tawaku. Walau kita jauh di seberang pulau, walau kita jauh di seberang gunung, walau kita jauh di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu Indonesia. Luar biasa Pak Haji. Jadi memang inspirasinya itu sesuai dengan wawasan Bang Haji yang sangat luas ya, terkait soal-soal keagamaan dan kebangsaan, dan itu dituangkan ke dalam repertuar yang dimainkan oleh grup Soneta. Pak Haji, kalau kira-kira buat generasi milenial, Gen Z yang sekarang ini, terutama setidaknya buat teman-teman Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para mahasiswa, itu motivasi apa nih yang bisa membuat mereka menjadi lebih kreatif dan bisa mengemas pesan-pesan keagamaan yang mereka sudah pelajari gitu kepada masyarakat luas? Baik, saya akan sampaikan juga melalui sebuah lirik tentunya. Ayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, tunjukkanlah agamamu, tandanglah ke muka. Masa depan bangsa ada di tanganmu, tegaknya agama ada di pundakmu. Tonggak-tonggak tua butuh tunas baru. Coba renungkan itu, coba renungkan itu, coba renungkan. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Jadi karyawan, jadilah karyawan yang takwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Jadi seniman, jadilah seniman yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sampaikan melalui lagu, khususnya buat generasi muda, para mahasiswa. Tepuk tangan buat Bang Haji. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, menanggapi, atau diskusi interaktif dengan Pak Haji, menimba pengalaman dan wawasan Pak Haji yang sangat luas. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, mau curhat juga boleh ya. Siapa tadi di sebelah sini? Ya, satu, terus dua, tiga dulu ya, tiga dulu. Tolong panitia. Ini sebetulnya Bang Haji pada request nih, supaya Bang Haji bisa nyanyi, menghibur teman-teman, dan panitia sudah menyiapkan pemain organ tunggal. Organ tunggal. Maksudnya ada keyboardnya. Sayang Bang Haji. Organ tunggal lain lagi. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, Bang Haji mau itu bertanya dulu. Oke. Ya, baik. Silakan teman-teman. Setelah bertanya nanti akan digoyang oleh Bang Haji.
Tadi mulai dari sebelah sini ya. Oke, silakan. Diperkenalkan namanya dari fakultas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Harisandra. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Dulu sempat di tafsir hadis 1 tahun, kemudian pindah ke adab. Jadi lulusnya di adab. Sampai sekarang masih bermusik bersama Pak Dr. Rahmat Kemat, juga aktif di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU Tangsel. Jadi saya sampai sekarang masih berkesenian mengaji bersama Pak Moderator. Sederhana saja sebenarnya, kita semua tahu Bang Haji living legend, inspirator, inovator. Sampai saat ini pun kalau saya menulis lagu, saya selalu memutar lagu Bang Haji sebagai inspirasi. Terima kasih juga Fakultas Usuluddin, selamat ulang tahun yang kesekian. Terima kasih telah membuat kita begadang bersama Bang Haji di siang ini. Pertanyaan ringkasnya begini, Pak Haji, atau boleh nggak saya sebut kiai ya? Bagi saya Bang Haji ini sebenarnya wali musik Indonesia ya. Kalau mengenai apa itu hitam dan putih dalam dunia seni, tentu kita sudah paham bahwa ada berbagai ideologi, ada berbagai ajaran, aliran, bahkan mazhab di dunia kesenian musik khususnya gitu. Kesenian pada umumnya, yang mana kita tahu agak sulit mengintegrasikan antara religiositas, kemanusiaan, sosial yang dipandang oleh sebagian besar manusia, khususnya kita sebagai penikmat, bukan pelaku ya, bukan sebagai pelaku, ya hanya musiknya saja gitu. Sementara kontennya atau hikmah di balik itu sangat sulit untuk bisa sampai bahkan merasuk bukan hanya melalui tektokan kepala atau antar nalar, tapi juga ke hati dan ke jiwa. Saya masih meyakini bahwa itu adalah satu kekuatan besar Kiai Haji Romai Irama yang selalu bisa mengkomunikasikan apapun hikmahnya kepada kita semua. Dalam hal ini saya ingin sebenarnya minta cerita sedikit Bang Haji. Itu bagaimana sih Bang Haji bisa sampai katakanlah proses pengkaryaannya ya. Inspirasi bisa datang dari mana saja, kemudian metode pengkaryaan bisa apapun itu, baik analog, digital dan seterusnya. Tapi yang lebih penting sebenarnya ini Bang Haji, apakah dalam berkarya itu kita ini bagaimana ya arah kalau kita berkarya, katakanlah kalau kekinian itu membuat konten gitu, kita selalu berpikir tentang fit. Silakan Cek. Mas Roy dilanjutkan. Terima kasih. Jadi ringkasnya mau minta nasihat nih Pak Haji, bagaimana caranya bisa survive di industri musik Indonesia, kemudian bagaimana caranya bisa bertahan, bisa stand out juga di tengah gempuran maha dahsyat dari segala macam godaan, cobaan. Belum lagi sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa unggul gitu Pak Haji. Secara manajemen tentu itu juga berperan besar, secara leadership, bukan hanya dalam hal pengkaryaan. Barangkali itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Haji dan Pak Moderator. Oke, baik, mungkin satu persatu aja ya, langsung ditanggapi supaya langsung nyambung. Baik, terima kasih Pak siapa? Roy. Roy, Ya. Masya Allah. Apanya Roy Martin ada hubungan nggak? Nggak ada. Roy, jawabannya simple banget. Jawab semua yang pertanyaan yang panjang itu, jawabannya cuma satu: bersyukur kepada Allah. Artinya bagaimana implementasi syukur. Nah, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Perhatikan ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berseru, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, akan aku tambahkan nikmat itu. Pertama langkah kita apa? Muhasabah, introspeksi. Apa sih nikmat Allah kepada kita ini? Memang Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak. Physically saja
Bagaimana kita bisa melihat, mendengar, berkata sehat, as-sihatu afdalu minad dunya wa ma fiha. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Itu kita perinci nggak akan bisa kita hitung. Itu baru dalam tubuh kita aja nih. Bagaimana itu sistem saraf dan bagaimana bekerja mekanisme organ tubuh dan sebagainya, itu nggak bisa kita hitung nikmat Allah. Itu satu. Renungkan apa sih nikmat Allah, sehingga Allah mengatakan la in syakartum, kalau kamu mensyukuri nikmat Allah. Apa sih nikmat Allah? Sampai kepada talenta kita. Talenta manusia itu berbeda-beda. Ketahuilah, talenta itu modal utama dari Allah SWT untuk setiap kita. Setiap kita diberikan talenta, bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakat jadi engineer, ada yang bakat jadi dokter, ada yang bakat jadi pedagang, ada yang bakat jadi mubalik, ada yang bakat jadi segala macam. Nah, ketika kita maka sejak dini kita harus menyadari dulu apa talenta kita, apa will kita. Nah, setelah kita tahu, nah itulah modal dari Allah. Perjuangkanlah itu. Saya pernah punya teman namanya Mursyid. Walaupun dia bukan mursyid, tapi namanya Mursyid. Waktu itu SD, SMP, SMA. Dia kuliah sama orang tuanya, dia minta harus dokter. Ketika kita sudah tingkat berapa gitu, mundur lagi, awal tingkat 1. Ternyata bakat dia bukan dokter. Dia ternyata willnya tuh sosial, politik. Jadi balik lagi ke universitas yang sesuai dengan bakatnya. Nah, jadi pertama pesan saya, jangan pernah melawan talenta yang ada pada kita. Itu modal dari Allah SWT. Nah, sekarang konteksnya bersyukur bagaimana? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah SWT. Caranya, pertama, laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Itu terima kasih kita kepada Allah. Setiap perintahnya siap laksanakan, setiap larangannya kita hindarkan. Itu implementasi bersyukur kepada Allah SWT. Lalu mengenai talenta tadi, mensyukuri talenta, serius memperjuangkan, menggeluti talenta kita itu, memperjuangkan. Nah, makanya Allah mengatakan, kalau kamu pandai bersyukur, kalau kita implementasikan syukur itu seperti itu, pasti bal yazdad akan aku tambahkan nikmat itu. Astaghfirullahalazim, ta'adutsan bin ni'mah, ta'adut bin ni'mah. Ketika saya berhasil dengan sebuah lagu, karena syukur saya diterima oleh Allah SWT, ditambah lagi apa itu? Inspirasi. Inspirasi datang dari Allah. Itu sebagai bukti Allah menambah-nambahkan nikmat kepada kita. Mensyukuri nikmat sehat, ditambah nikmat sehat itu. Bagaimana mensyukuri nikmat sehat? Dengan menjaga kesehatan. Bagaimana mensyukuri nikmat bakat? Dengan mengelola, memperjuangkan, mempertahankan bakat. Maka Anda mengatakan, bagaimana supaya bisa long extension gitu, kayak gitu kan sampai sekarang. Itu sebetulnya kuncinya bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih. Oke ya, jadi kata kuncinya bersyukur, menggali dan mengenali talenta kita sejak dini, dan mengelaborasi talenta itu sampai titik terjauh gitu kan, dalam terang kesadaran ilahi. Oke, selanjutnya tadi di sebelah sini, ya silakan panitia tolong diberikan mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, perkenalkan Pak, terima kasih kesempatannya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Gita Cahyani, mahasiswi semester 3 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin. Langsung saja, jadi saya ingin bertanya kepada Bang Haji.
Jadi gini Bang Haji, kita kan sebagai Gen Z ya, kadang kalau ketahuan sama temen tuh kita suka musik dangdut, pasti dikatainnya, ah kamu mah kuno, didengerinnya musik dangdut gitu. Karena kan Gen Z seiring berkembangnya zaman pasti dengarnya musik barat atau apa gitu Bang Haji. Jadi kadang kalau kita ngakuin, aduh saya suka dangdut, pasti dikaitannya, ah kamu kuno, ibu-ibu, pokoknya kayak gitu Bang Haji. Jadi apa sih yang bisa menjadi titik temu sehingga Gen Z ini bisa paham kalau sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita raih dari mendengarkan musik dangdut, apalagi musik-musiknya Bang Haji itu sendiri yang berisi dakwah dan banyak manfaat-manfaat di dalamnya. Kemudian ditambah lagi dengan gempuran-gempuran desas-desus dari luar sana, dari kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa musik itu haram. Waduh, yang gitu-gitu Bang Haji. Jadi semakin banyak nih ujiannya. Untuk itu pertanyaan saya demikian. Saya izin menambahkan sedikit Bang Haji. Saya sudah mengabarkan ke ayah saya kalau saya bakal bertemu Bang Haji di forum kali ini. Dan ayah saya itu sedang di Makassar Pak Haji. Tapi ayah saya lebih excited daripada saya. Sampai bilang, tolong nanti minta foto bareng. Kalau nggak foto bareng nggak ditransferin uang bulanan. Jadi Kode nih kode. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat Bang Haji, mungkin bisa minta waktu buat foto bareng. Tolong diamankan. Soalnya saya takut uang bulanan saya nggak masuk bulan ini Pak Haji. Jadi seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Panitia tolong diamankan ini ya. Silakan Pak Haji. Enggak, saya dapat berapa persen ya dari bulanan? Baik, pertanyaan tadi, dangdut itu kampungan, norak, ya, ibu-ibu gitu kan? Itu benar. Benar itu. Itu benar. Dan saya merasakan itu, makanya saya fight, saya revolusi musik orkes Melayu itu menjadi equal. Nah, tidak semua orang melihat soneta. Kalau dia dengar soneta, kalau dia dengar, dia lihat, dia tahu, insya Allah nggak ada ucapan itu. Karena memang banyak sekali musik-musik dangdut yang kita lihat ya. Tidak semua, apalagi sekarang nih kalau kita lihat Indosiar, mereka sudah penampilan sudah baik, sudah segala macam. Mungkin kalau diperhatikan astagfirullahaladzim, secara baik, secara benar, itu insya Allah di sana akan ada nilai ya. Tapi memang nggak semua musik dangdut kayak gitu. Itu satu, bahwa sampai begini ya, saya bilang kan tadi seorang dosen bahasa Inggris, saya lupa namanya beliau itu, dosen bahasa Inggris Universitas Erlangga, bisa mengatakan gini, Bang Haji, sampai saya bilang sama para dosen, kamu harus dengar soneta. Nah kalau Anda bisa berlaku kayak gitu, lo jangan bilang gue ibu-ibu, lo dengar dulu soneta, baru lo katain gue ibu-ibu. Nah gitu, kira-kira begitu. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, banyak orang yang mengatakan musik ini haram, bid'ah, gitu kan. Pertama, kenapa saya masih tetap bermusik dari gelombang serbuan musik bid'ah, musik haram? Saya tetap bermusik. Saya punya dalil. Pertama dari Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat terakhir kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-Syu'ara yattabi'un. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yakuluna ma la yaf'alun. Ya. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsira. Itu syu'ara, itu penyair, syair sebagian dari musik. Salah satu unsur musik adalah syair, ya. Lagu, lirik, katanya lirik. Di situ Allah mengatakan umumnya syu'ara itu sesat, diikuti oleh orang-orang sesat.
Mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Nah, ada firman lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la yaf'alun ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan ngomong yang kamu enggak lakukan. Besar murka Allah kalau kamu jangan pandai ngomong tapi tidak kamu lakukan. Nah, ini menjadi catatan buat saya di dalam bermusik. Ya. Jadi sebelum saya dendangkan lagu judi, sebelum saya dendangkan lagu haram, lagu Mira Santika, ini grup harus wajib melaksanakan dulu gitu. Jangan lu nyanyi lagu haram retailer kan enggak benar itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang kedua, ada satu kaidah ilmu usul fiqih. Al aslu fil muamalati al ibahah ila ayadullah dalil ala tahrimiha. Hukum asli daripada muamalah adalah ibahah, mubah, boleh. Illa ayadullah dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil, ada hal yang mengharamkannya. Apa itu muamalah? Main catur, muamalah. Main bola, muamalah. Main musik, muamalah. Main catur, zuhur lewat, asar lewat, haram. Main bola, pakai taruhan, haram. Begitu main musik, lu goyang-goyang erotik, haram. Jadi sejauh ketika ada keharamannya, maka haram. Menurut ilmu usul fiqih, al aslu fil muamalati al ibahah, boleh. Illa ayadullah dalilun ala tahrimnya, kecuali muamalah tadi mengandung hal-hal yang haram. Sama dengan pisau. Punya pisau hukumnya mubah, bukan wajib. Ya, bukan sunnah, mubah. Tapi untuk apa pisau ini? Nah, di situ menentukan hukum haram dan halal, boleh dan tidaknya. Kemudian ada lagi satu hadis yang mereka gunakan. Yang bunyinya kira-kira begini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna minal ummati aqwamun yastahilul al-hirra wal harira wal amra wal mu'adhif. Ya. Sungguh telah terjadi ada sebagian dari umatku kaum yang menghalalkan hirra, sutra, wal harira, sutra dan perzinahan, aurat, wal hamra wal khamra, dan minuman keras, wal mu'adhif, dan alat-alat musik. Itu mereka gunakan itu untuk membidahkan, mengharamkan musik. Nah, jadi ketika saya lihat, ketika saya pelajari hadis ini, saya dalami, saya renungkan sedalam-dalamnya bahwa pengharaman perzinahan jelas dalam Al-Quranul Karim, minuman judi jelas dalam Al-Quranul Karim. Tapi alat musik ini nggak ada, ma'adhif ini nggak ada. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis lain ma'adhif. Illa itu tadi. Maka ketika saya melihat struktur struktur kata-kata hadis itu, oh ternyata ini satu paket, ya, satu kesatuan. Yastahilul nalhara wal harira wal khamra wal mu'adh. Ada nanti orang yang akan menghalalkan sutra, kemaluan, khamr, minuman keras, dan musik, alat musik. Itu ternyata di night club. Ini adalah sebuah suasana di mana dalam suasana itu ada minuman keras, ada sutra, pakaian-pakaian mewah dan beraurat, ya. Ada perzinahan, zina mata, zina badan, segala macam, dan alat musik. Karena saya melihat daripada hadis yang lain, ada Nabi membolehkan ketika ada dua gadis menyanyi, dilarang oleh Abu Bakar, Nabi bilang biarkan. Ketika ada di Madinah ada orang pesta perkawinan, Nabi menganjurkan untuk bermusik, katakan seperti itu, apapun itu waktu itu.
Ya, jadi hadis tadi dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, ini terjadi, ini adalah paket suasana nightclub, suasana bar, di mana ada unsur-unsur itu semua. Cara seperti itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bang Haji. Jadi itu barusan sekaligus tuh bahan ya buat teman-teman ilmu hadis. Tahrij hadis, kritik hadis, mana kualitas musik-musik, apa namanya, hadis-hadis yang sahih, ya kan, doib dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa kajian misalnya dari Ibnu Hazm al-Andalusi ya, menyatakan bahwa banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang keharaman musik itu kualitasnya doib misalnya kayak gitu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang membolehkan musik tentu dengan syarat-syarat tertentu, dan mereka sudah menyusun kitab berjilid-jilid ya, ada Al-Ghazali, kemudian ada Imam Asy-Syaukani dan seterusnya dan seterusnya. Nah tapi ini pertanyaan saya yang tadi bertanya ya, kamu hafal nggak salah satu lagu soneta? Kan target kamu supaya dapat UKT dari Bang Haji ya kan? Kalau kamu hafal satu lagu nanti dapat door prize UKT dari Bang Haji. Lagu apa? Oh, begadang gampang banget ya Pak Haji. Coba nyanyi, ya, dinyanyiin. Pak, tapi mohon maaf suara saya lebih baik dipendam sebenarnya Pak. Ya, kamu mau foto bareng nggak? Mau, ayo Iya, Pak, ayo, boleh Pak. mainkan. Aduh, begadang jangan begadang. Asik. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Asik. Udah Pak, itu aja Oke, Pak. aplaus. Oke ya, minimal kalau nggak dapat UKT nanti foto bareng. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Ya selanjutnya tadi ada satu lagi ya, sebelah mana? Sini udah. Ini di belakang Pak Dekan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, moderator, saya Lia Pediati, saya dari Magister Komunikasi Penyiaran Islam semester 3, yang pada saat ini kebetulan saya sedang menyusun tesis, temanya berkaitan dengan Pak Haji juga. Tapi saya tidak akan Luar biasa. pertanyaan ini, tapi saya tidak akan membahas tesis saya. Tapi di dalam tesis saya itu, saya tadi seperti yang moderator sampaikan di awal tentang biografi Pak Haji Rhoma Irama dari buku Frederick. Saya kebetulan juga membaca buku itu. Yang saya ambil dari buku itu salah satunya yaitu Pak Haji Rhoma Irama yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas, di mana dapat melihat skill agama sebagai peluang bisnis. Itu yang ingin saya tanyakan, yaitu bagi kita generasi milenial dan Gen Z, bagaimana caranya kita dapat menyatukan skill yang kita punya, talenta yang kita punya, dengan tetap berpijak pada agama, terutama saya mahasiswa dakwah, kemudian tetap berpijak pada dakwah, tapi kita bisa mengambil peluang bisnis di situ. Karena bagi kita generasi sekarang ini menjadi pekerja atau karyawan itu cukup sulit. Melamar CPNS juga saingannya luar biasa sekali. Terus kemudian melamar di perusahaan juga dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh perusahaan itu juga luar biasa ketat sekali. Jadi saya ingin belajar dari Pak Haji bagaimana cara kita bisa melihat peluang bisnis dari talenta yang kita punya dengan kita tetap berpijak pada agama kita, dan tentunya kita ada unsur dakwahnya di situ. Demikian. Sedikit tambahan juga seperti kakak yang dari Usuluddin, saya tidak akan meminta berfoto, tapi saya minta jadwal wawancara dengan Pak Haji. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Budi. Masuk. Karena saya sudah DM di beberapa Instagram yang berkaitan dengan Pak Haji itu memang belum dapat respon, tapi saya beberapa hari yang lalu sudah dapat respon. Saya sudah datang ke Soneta Records beberapa hari yang lalu. Kemudian infonya Pak Haji katanya jarang ke situ. Akhirnya saya DM Pak Budi. Alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan Pak Budi. Pada kesempatan ini saya izin mohon minta langsung jadwal wawancara dengan Pak Haji, karena tesis saya membutuhkan data wawancara dari Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S2 berarti ya.
Silakan Pak Haji. Baik, itu saya koreksi William Frederick. Saya yakin beliau tidak tahu niat saya. Ya. Orientasi dalam hidup ini harus selalu lillahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun profesi kita, orientasinya harus lillahi ta'ala. Jadi bukan lagu dakwah buat nyari duit, bukan. Itu sebagai bonus ya. Jadi saya orientasi tidak begini, gue bikin lagu dakwah biar laku, na'udzubillah. Saya bikin lagu dakwah supaya laku, na'udzubillah. Seandainya bahkan dulu ketika saya, cerita dulu ya, naik haji. Saya naik haji itu tahun 75. Itu artis musik, seniman film yang naik haji pertama kali Rhoma Irama. Saat itu nama saya Raden Rhoma Irama, belum ada hanya. Kalau sekarang yang ditulis itu salah tuh, H Rhoma Irama, jadi Haji Raden Haji. Harusnya RH Rhoma Irama. Ya, makanya Radennya saya sembunyikan, H-nya Hajinya saya sembunyikan, jadi RHUMA Roma gitu. Itu menyembunyikan Raden dan Haji sebetulnya. Ya. Mudahan nasabnya juga keren ya, bukan cuma nasibnya aja. Jadi apa, astagfirullahaladzim, orientasi kita di dalam berbagai aktivitas kita tidak boleh melenceng dari lillahi ta'ala. Nah, ketika lagu ini laku, itu bonus, bukan orientasi. Ya, jadi mungkin itu pertanyaan tadi ya. Anda kan tanya bagaimana supaya beragama bisa berkaitan dengan bisnis. Saya katakan tadi, apapun profesi Anda, ya itu tadi minallah, talenta ini, perjuangkan itu. Tapi tetap orientasikan itu lillahi ta'ala. Bagaimana bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sehingga ketika kita mendapat income dari sana itu bonus dari Allah SWT, bukan orientasi. Paham kayak gitu ya? Nah, mengenai wawancara ini, waktu saya sempit ini, entah berapa jam? 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kalau beberapa menit nanti di doorstop bisa? Doorstop aja ya. Ya, waktunya Nanti dijadwalkan. kalau saya janji mungkin nanti meleset lagi, kamu kesian jauh-jauh ke sana. Oke ya? Begitu ya? Pak Haji.